Bismillahirrahmanirrahim. Muharram adalah salah satu bulan haram yang Allah muliakan. Muslim yang mukmin dan berilmu akan mengejar fadilah dan keutamaannya. Muslim tok doang mengakui beragama Islam lalu beramal soleh, tidak paham tentang keutamaan dan fadilah Muharram, berlalu seperti mana bulan-bulan lain. Bagi antum yang Allah berikan kesempatan duduk dalam majelis ilmu, pelajari dengan baik setiap kesempatan dan sisa umur. Pastikan antum beramal di atas ilmu. Pastikan pula antum berada pada manhaj yang benar. Pastikan pula antum tidak latah dalam beragama. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah tak bisa membedakan ainal haq ala dinullah, mana yang benar di atas agama Allah dan mana yang batil yang bukan ajaran Allah. Kita sudah susah membedakan mana yang benar di atas jalan dan agama Allah dan mana yang batil. Di tengah-tengah kita berkembang banyak perkara, banyak hal-hal yang disangka-sangka agama, ajaran syariat, hukum hakam Allah, halal haramnya Allah, tapi sebenarnya bukan. Hukum hakam dan halal haramnya Allah itu justru ditinggalkan. Siapa pelopornya? Kaum muslimin, akhi. Kaum muslimin yang mungkin sholat bersama antum, yang mungkin juga beribadah bersama antum. Namanya muslim, tinggal dan hidup di lingkungan muslim. Kalau wafat dimakamkan di pemakaman muslim dengan cara yang Islam. Tapi demi Allah, yang dia lakukan tidak berdasarkan syariat, tapi berdasarkan prasangka. Kece orang. Bukankah orang lain banyak melakukan? Apa salahnya? Ini kan baik. Jadi dalilnya adalah prasangka, kata orang. Apa salahnya ini baik? Sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, tak dibuat oleh Nabi, jangan lakukan, akhi. Anda akan rugi sendiri. Kita akan hina. Ingat, orang yang subahat dalam kebatilan dalam beramal biasanya memiliki kecenderungan sukar untuk berubah. Ahli syahwat, ahli maksiat, insya Allah setiap maksiat yang dia lakukan, dia punya hati nurani kecil bahwa ini dosa. Maaf, pezina, perampok, berlaku zalim, pembunuh, sejahat apapun di hati kecilnya masih mengatakan ini dosa. Tapi orang yang melakukan subahat dalam hal agama tak pernah menyangka bahwa yang dilakukan itu adalah perkara terlarang dan dosa. Oleh karena itu, akhi, 1443 Hijriah, hari ini atau kemarin? 1443 Hijriah, hari ini atau kemarin? Hah? Tanggal 1-nya hari ini atau kemarin? Kemarin. Liburnya hari ini. Entah apa dalilnya. Anda mau protes? Anda mau lawan? Hah? 2. Saudaraku, di tengah-tengah kaum muslimin ada juru-juru dakwah ad-du'at yang mendakwahkan seakan-akan untuk kebaikan umat dan kaum muslimin, tapi sebenarnya dia tengah menjerumuskan Anda. Menguasai media sosial, menguasai corong-corong akademik, menguasai beberapa lini kehidupan, sampai keburukan yang dia sampaikan dianggap sebuah kebenaran.
Sunnah dianggap garis keras, ekstrim. Anda yang memelihara jenggot dianggap radikal. Yang klimis, manis dianggap nasional. Saudara yang dimuliakan Allah, kita telah bahas kemarin bagaimana perilaku-perilaku muslim yang berada di sekitar Nabi. Di zaman Nabi saja, demi Allah, ada musuh-musuh Allah seperti ini. Kita sudah bahas Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Mati Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum Nabi wafat. Tapi masih hidup Abdullah bin Ubay bin Salul wafat lebih dulu. Dan dikabarkan Abdullah bin Ubay bin Salul, dia sahabat, tergolong sahabat karena hidup bersama Nabi, berperang bersama Nabi, susah senang bersama Nabi. Karena dia masih muslim, kaum muslimin ingin menyolatkan. Hampir saja Nabi ingin mengimami solat. Sampai Umar menarik jubah Nabi, menarik imamah Nabi. Umar setelah menjadi khalifah berpikir, kenapa dulu aku berani ya? Ingin menunjukkan bahwa Umar tidak senang para munafik ini. Nabi SAW salat, dan Nabi tidak menyolati mereka. Dan kita sudah datangkan hadis, jangankan nak solat, berdiri di kuburannya saja kita tidak diperkenankan. Di kuburan orang munafik meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian lahir. Apakah habis tokohnya? Enggak. Masih hidup Nabi dan sampai wafat Nabi, sampai Abu Bakar menjadi khalifah, sampai Umar menjadi khalifah, dia menjadi biang kehancuran Islam. Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Dan kemudian Abdullah bin Sabah lah setelah wafatnya Rasul menunjukkan belangnya, bukan muslim tapi musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah. Bagi muslim yang awam, yang mudah dan gampang dipengaruhi karena tidak ada ilmu di atasnya, maka ikut dalam kelompoknya. Dia datangi Irak, Mesir, Yaman untuk menggalang kekuatan. Untuk apa? Untuk menyatukan barisan agar menumbangkan ajaran Nabi SAW. Berbagai cara akhi, sampai membentuk pasukan dan dibohongi kaum muslim yang awam. Muslim yang awam yang memang tidak ada ilmu, dia beramal seperti mana orang awam beramal, ikut-ikutan dalam barisan ini. Dikumpulkan Yaman, Mesir, Irak, kumpul. Diajaknya berumrah, tapi kita singgah dulu ziarah ke makam Nabi. Alasan mereka. Tapi apa yang dilakukan? Apakah berziarah ke makam Nabi? Enggak, dia kepung rumahnya Utsman bin Affan. Dikepung rumahnya Utsman bin Affan berbelas hari. Ya, berbelas hari sampai Utsman bin Affan terbunuh di kelompok ini. Tuntaskah? Selesaikah? Enggak. Akhi, dia tebarkan fitnah. Terus dia tebarkan fitnah sampai terjadi perpecahan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan kelompok Ali. Dan terkena fitnah juga istri Rasulullah dalam perang Jamal. Coba perhatikan, sahabat-sahabat Nabi, Zubair bin Awam terpengaruh, Aisyah radhiyallahu terpengaruh, dipengaruhi oleh ini. Dan ketahuilah akhi, Abdullah bin Sabah lah pencipta ajaran agama baru, Rafidah, Syiah Rafidah. Dia mengatakan itu Islam, wallahi Rafidah bukan Islam. Dan terus berkembang, terus dan tetap akan lahir Abdullah bin Sabah gaya baru dengan kemasan baru. Demi Allah akhi, para munafik ini Allah akan benamkan sebelum dia wafat. Allah akan datangkan azabnya. Allah akan cabut kalau dia tidak taat dan tidak soleh kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan wa akhwat billah, kita telah bentangkan betapa hebatnya agama Allah yang mulia ini hancur, luluh, habis oleh isu-isu yang sengaja didaulatkan oleh musuh-musuh Allah. Berhati-hatilah ikhwan. Siapa yang mengambil jalan Allah, Allah akan berikan kemuliaan dan jaminan. Kita kutip surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim. Man amila salihan
Man dzakara wa unsa wa huwa mu'min. Siapa saja di antara kalian yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, dia adalah mukmin. Apa jaminannya? Kalau dia beramal soleh di atas keimanannya dan di atas ilmu, beramal soleh benar atas tuntunan dan dasar syariat agama Allah, maka dia disebut mukmin. Apa jaminan Allah? Bal nuhyiyannahu hayatan thayyiban. Nuhyiyannahu hayatan thayyiban. Aku berikan kepadanya, aku jaminkan kepadanya hayatan thayyiban, kehidupan yang baik. Di dunia Allah berikan kehidupan yang baik. Apa syaratnya? Mukmin berilmu. Muslim saja Pak Ustaz tidak cukup hari ini. Kita ialah Islam Pak, mak ayah kita Islam, otomatis kita Islam. Tidak cukup. Tidak cukup beramal soleh dengan modal Islam kita yang kita bawa. Tidak cukup ya akhi. Karena sungguh Islam yang kita bawa mengandung konsekuensi. Kalau kita tak mau belajar, kemungkinan besar sesat. Oleh karena itu, ilmui diri kita, tarbiyah diri kita, agar diri kita naik derajatnya. Satu orang muslim berilmu, muslim yang lain tak berilmu, dia sholat seperti biasa, sama-sama sholat, derajatnya berbeda. Sama-sama sedekah, muslim yang satu, mukmin yang berilmu, sedekah 10.000, sama-sama kadar ikhlasnya diukur. Muslim yang satu pula muslim biasa tidak berilmu, karena orang sedekah katanya baik, dia pun ikut sedekah di atas kebaikan, nilai sedekahnya berbeda. Muslim mukmin yang berilmu, paham menggunakan waktu, tahu keadaan, bisa membaca dan bisa beramal sesuai dengan ilmunya. Siapa yang bersedekah di bulan Muharram, nilainya berbeda, bobot amal solehnya berbeda di luar bulan Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, dan bulan ini bulan Muharram. Beda akhi. Dan beramal di bulan Muharram berbeda. Itu menunjukkan muslim yang mukmin berilmu menunggu-nunggu waktu yang afdal di bulan Muharram 9 dan 10 ditunggunya akhi, ditunggunya. Ancang-ancang dia sudah berniat, ini tanggal 2, besok tanggal 9, tanggal hari ini dah ancang-ancang. Tidak ingin soleh sendiri, dia bawa anaknya, ditarbiyah anaknya. Ini bedanya ya. Tapi muslim sahaja tidak berilmu, dia luluh, hancur dengan kebutuhan dunianya. Sampai tengah malam pulang, nongkrong di sana, ngopi di sini, bisnis itu, bisnis ini, seakan-akan tak habis. Tak habis. Suruh dengar majelis ilmu 20 menit saja, pantatnya gatal. Hatinya sudah menggaruk-garuk. Kenapa begitu? Karena merasa bahwa telah menjadi muslim. Ini muslim doang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, muslim yang mukmin berilmu, dia akan tunak dalam majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu serupa ini atau yang lainnya itu akan membuat hati Anda lapang, jiwa Anda tenang. Hati kita ini bagaikan tanah gersang, tandus akhi. Dengan ilmu bagaikan air hujan yang disirami. Sebab itulah orang yang lama dan mau duduk dalam majelis ilmu, hatinya akan lembut. Hatinya akan lembut. Ikhwan, sempatkan dalam satu pekan paling kurang 1 jam antum duduk dalam majelis ilmu. Demi Allah, itu akan membantu Anda mereduksi semua keangkuhan dan keegoan hati kita ini. Alah Pak Ustaz, udahlah nengok aja lah di YouTube. Allah, beda nilainya. Beda. Allah berikan jaminan, pastikan Anda menjadi mukmin yang soleh, hayatan thayyiban, jaminan Allah, akan aku berikan kehidupan yang baik di dunia. Tugasnya hanya apa? Beramal soleh, menjaga keimanan dan jaga amal soleh, jauhi maksiat. Semua urusan kita Allah tuntaskan. Ya, simple hidup ini Pak. Antum memikirkan makan apa anak antum bulan besok, Allah, tidak kerja antum itu akhi. Tugas kita hanya ikhtiar. Hatta sampai ada orang memiliki tabungan banyak pun bermiliar-miliar, dia tak bisa gunakan uangnya. Kenapa? Karena Allah tahan dengan bentuk berbagai penyakit.
Ada satu cerita orang kaya di Pekanbaru. Kaya banget, tak usah saya sebutkan namanya. Kaya betul. Tapi Allah uji dia dengan beberapa penyakit, di antaranya alergi ketika ada AC. Alergi ketika dia berada di ruang AC. Alergi ketika dia berada di ruang lembut dan bludru. Mobilnya 4. 1 Mercy, 1 BMW klasik. 2 mobil perangnya ke kebun-kebunnya. Mobil besar-besar. Dari rumahnya ke kantor lebih kurang 600 meter atau hampir setengah kilo lebih sedikit. Mobilnya Mercy, yang makai dan naik mobil sopirnya, dia jalan kaki tanpa alas kaki, sendalnya ditenteng. Setiap hari Pak, jalan di trotoar. Allah. Saudaraku, Allah cabut nikmat. Jaga kesolehan, pupuk iman, duduk dalam majelis ilmu, pasti hayatan thayyiban, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu layak sesuai kebutuhan, akhi. Sesuai kebutuhan. Yang kedua apa? Kata Allah Azza wa Jalla sedikit lagi. Wala nujziyannahum ajran bi ahsan. Nah, lihat. Aku berikan kepadanya ajrahum, pahala. Di dunia hayatan thayyiban, di akhirat pahala yang banyak. Di dunia dapat, akhi, di akhirat apalagi. Oleh karena itu pastikan diri ana dan diri antum, keluarga ana dan keluarga antum betul-betul taat kepada Allah. Akhi, kita betul-betul hidup di zaman fitnah. Tak bisa lagi kita membedakan siapa yang baik, perintah mana yang betul. Ketika ada 2 perintah yang nampaknya baik kedua-duanya, cari perintah yang dekat kepada Allah. Dulukan hak Allah, maka Allah akan selesaikan urusan kita. Saudaraku, ini nasihat kecil untuk diriku sendiri, untuk keluargaku, dan untuk saudaraku seakidah, seiman. Nasihat ini tonton akan dengar. Selain direkam, bisa ditonton kapan saja sampai Allah hancurkan dunia ini. Nanti nasihat ini tonton akan dengar sekali lagi di padang mahsyar, di mana ana dan antum akan dihisab untuk urusan dakwah ana hari ini. Lisan yang ana ungkapkan, kalimat-kalimat yang anda sampaikan, yang terdengar di telinga antum hari ini, sama ada antum terima atau tidak, tidaklah mengapa bagi ana. Bagi ana hanya menyampaikan dan belajar ikhlas dengannya. Bagi antum kalau mendengarkan dan ini baik menurut syariat Allah, antum amalkan, antum dapat kebaikan dan ana pun dapat pahala. Kalau dosa dan salah yang datang dari saya, ya itulah kekurangan dan kelemahan saya. Di akhirat kita akan jumpa berapakah konten kita solat zuhur hari ini. Di akhirat besok tonton akan lihat. Ikhlaskah saya imam? Ikhlaskah saya menyampaikan? Nanti kita akan ada kontennya masing-masing, akhi. Semoga konten kita memberatkan amal soleh kita dan menjadikan kita ada sahabat di dunia dan sahabat di akhirat. Ingat, orang soleh saling memberi syafaat. Orang soleh yang selalu duduk dalam majelis ilmu, demi Allah besok saling memberi syafaat dan kita saling jumpa di atas kesolehan. Bahkan anak kandung yang anda sayang-sayangi, istri yang anda cinta-cintai itu cenderung nanti tidak ada jaminan apakah dia jumpa atau tidak, kecuali berada di atas kesolehan yang sama. Ana anda kenal antum begitu akrab, seperti mana antum juga baru sekali melihat ana. Kita duduk dalam kebaikan majelis ilmu dan berharap ridha Allah. Semoga dengan amal secuil ini Allah angkat kemuliaan kita, dijadikan kubur kita taman di antara taman di surga, dan dibangkitkan para mujahid bersama para syuhada, dimasukkan ke Jannatun Naim. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kibar majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.